Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPA tentang sistem pernapasan. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, silakan teman-teman, anak-anak, dan rekan-rekan semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Dan bila mana materi pada channel ini bermanfaat, silakan diteruskan ke teman-teman yang lainnya. Oke, kita mulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pula pada gambar ini, pada video ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Oke. Sistem pernapasan sendiri itu terdiri dari dua proses. Saat kita bernapas itu pasti ada dua proses atau dua hal yang menjadi kegiatan dari pernapasan itu sendiri. Saat bernapas kita pasti melakukan inspirasi, yaitu masuknya udara dari luar tubuh ke dalam tubuh melalui alat pernapasan kita. Inspirasi ini secara sederhananya kita sebut sebagai menghirup napas, ya. Saat menghirup napas itu berarti artinya udara dari luar masuk ke tubuh kita melalui alat pernapasan kita. Proses ini disebut sebagai inspirasi. Yang kedua yaitu ekspirasi, yaitu keluarnya udara pernapasan keluar tubuh kita melalui alat pernapasan. Ekspirasi dalam bahasa sederhananya disebut sebagai menghembuskan nafas. Jadi saat kita menarik nafas atau menghirup nafas itu namanya inspirasi. Karena pada saat menghirup nafas, udara dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan saat kita menghembuskan nafas, itu udara dari dalam tubuh kita keluar. Artinya menghembuskan nafas. Jadi inspirasi itu menghirup nafas, sedangkan ekspirasi adalah menghembuskan nafas. Berikutnya, jenis-jenis pernapasan sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada pun meliputi dua proses, dua fase, yaitu proses pernapasan dada fase inspirasi dan juga pernapasan dada fase ekspirasi. Pada saat pernapasan dada fase inspirasi, mekanisme kerja atau cara kerjanya adalah otot-otot antar tulang dada berkontraksi sehingga rongga dada terangkat dan membesar. Kemudian tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada di luar, sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, bisa kita perhatikan saat kita melakukan pernapasan dada, yang bekerja di situ adalah otot-otot antar tulang dada yang berkontraksi sehingga rongga dada kita membesar, yang menyebabkan tekanan udara dalam rongga dada mengecil sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Oke. Kemudian pernapasan dada fase ekspirasi. Selanjutnya pernapasan dada fase ekspirasi atau saat menghembuskan napas. Pernapasan dada saat fase ekspirasi adalah otot-otot antar tulang dada relaksasi. Relaksasi artinya melemaskan otot, ya. Rongga dada kembali ke posisi normal atau mendatar sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Kemudian pernapasan berikutnya adalah pernapasan perut. Nah, bila pada pernapasan dada yang bekerja adalah otot-otot antar tulang dada,
Baik itu saat inspirasi, otot antar tulang dada berkontraksi, saat ekspirasi, otot antar tulang dada relaksasi. Sedangkan pada pernapasan perut, yang bekerja di sini adalah otot-otot diafragma, yaitu otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Saat inspirasi, saat menghirup napas pada pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi. Rongga dada terangkat sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada di luar. Udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pernapasan perut, fase ekspirasi adalah otot-otot diafragma relaksasi, rongga dada kembali ke posisi normal, tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Jadi secara umum itu sama, yang membedakan di sini antara pernapasan dada dan pernapasan perut adalah otot yang bekerja. Pada pernapasan dada, otot yang bekerja adalah otot-otot tulang dada. Sedangkan pada pernapasan perut yang bekerja adalah otot-otot diafragma. Nah, ini selanjutnya adalah alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring dan laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru dan juga terakhir pada alveolus.